Kisah gajah dan semut. Pasti Anda sudah pernah dengar kan? Tapi gimana kalau saya bilang, ternyata ada lebih banyak hal di balik dongeng yang kelihatannya sederhana ini. Hari ini, yuk kita bedah bareng kenapa cerita ini bisa begitu abadi, dan apa sih pelajaran tersembunyi di dalamnya yang masih relevan banget sampai sekarang. Yap, polanya udah akrab banget di telinga kita. Ada gajah yang besar dan sombong, terus ada semut yang kecil dan sering diremehkan. Tapi tunggu dulu, di balik kontras yang kelihatan jelas ini, ternyata ada banyak lapisan makna soal kekuasaan, kecerdikan, dan juga keadilan. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apakah yang kuat itu selalu benar? Dongeng ini seakan-akan memaksa kita buat mikirin konflik abadi ini. Emangnya yang besar dan berkuasa itu punya hak buat menindas yang lebih kecil? Oke, sebelum kita masuk ke konfliknya, kita kenalan dulu yuk sama tokoh-tokoh utamanya. Di satu sisi ada si raksasa dan di sisi lain ada si mungil. Benar-benar sebuah kisah tentang dua ukuran yang berbeda jauh. Jadi begini, di satu pihak kita punya si gajah. Jelas dia simbol kekuatan, badannya besar, dan ya gitu deh, agak angkuh. Terus di pihak lain ada si semut. Kecil banget, rajin, dan selalu jadi bagian dari komunitasnya. Perbedaan yang sangat mencolok inilah yang jadi fondasi utama ceritanya, mau di versi manapun itu. Sebenarnya, menjadi besar dan kuat itu nggak salah. Yang jadi masalah itu, bagaimana kekuatan itu digunakan. Nah, ayo kita lihat sifat buruk si gajah ini yang ternyata jadi pemicu semua masalah dalam cerita. Dengerin deh kutipan dari salah satu versinya ini, langsung kena ke inti masalah. Diam kau semut kecil, atau akan kuinjak kau sampai mati. Wow, ini bukan cuma sombong lagi, ini udah ancaman serius. Benar-benar menunjukkan gimana si gajah menyalahgunakan kekuatannya. Dan ternyata, kelakuannya ini bukan cuma sekali dua kali. Dari berbagai sumber, kita bisa lihat kalau ini tuh udah jadi kebiasaannya. Si gajah ini emang suka banget pakai ukurannya buat nakut-nakutin hewan lain. Mulai dari iseng goyang-goyangin pohon tempat burung beo bersarang, sampai sengaja nyemprotin air ke keluarga semut yang lagi kerja. Tapi ya gitu, setiap aksi pasti ada reaksi. Sekarang giliran kita lihat gimana si pihak yang diremehkan ini merespons. Dia nggak cuma diam aja dan pasrah jadi korban, tapi mulai berubah jadi ahli strategi. Nah, ini dia titik baliknya. Momen ketika si semut akhirnya memutuskan, cukup sudah. Ini bukan lagi soal gimana caranya bertahan hidup, tapi udah soal menegakkan keadilan dan memberi pelajaran. Terus gimana caranya makhluk sekecil itu bisa ngelawan raksasa? Rencananya itu sederhana banget tapi cerdas. Si semut justru pakai kelemahannya, yaitu ukurannya yang kecil, sebagai senjata utamanya. Dia bisa menyelinap tanpa ketahuan dan menyerang si gajah dari tempat yang sama sekali nggak bisa dijangkau. Tapi ternyata, konfrontasi fisik itu bukan satu-satunya cara loh. Dalam versi lain cerita rakyat Indonesia, pahlawannya itu bukan semut, tapi si kancil. Dan metodenya beda total. Bukan pakai otot, tapi pakai otak dan tipu muslihat. Rencananya, kancil ini cerdik banget. Dia nggak adu fisik sama sekali. Malah, dia manfaatin rasa takut dan kesombongan si gajah. Nipu dia sampai akhirnya si gajah kejebak di lubangnya sendiri. Ini bukti kalau ada banyak cara untuk si kecil untuk menang. Oke, entah itu lewat gigitan semut atau tipuan kancil, panggungnya udah siap. Inilah saatnya, momen pembalasan ketika si kecil akhirnya berhasil membalikan keadaan. Sesederhana itu, cuma dengan satu langkah strategis, seluruh peta kekuatan berubah total. Yang tadinya perkasa jadi nggak berdaya, dan yang kelihatannya lemah, sekarang justru jadi yang pegang kendali. Dengerin deh, gimana paniknya si gajah sekarang. Beda banget kan sama gayanya yang sombong di awal? Makhluk yang tadinya ngancem mau nginjek sampai mati, sekarang malah teriak-teriak minta tolong. Dia nggak bisa berbuat apa-apa sama siksaan dari dalam. Dan pada akhirnya cuma butuh satu makhluk kecil untuk menaklukkan si raksasa. Ironis banget kan? Inilah inti dari ceritanya. Meskipun badannya super besar dan kuat, gajah yang perkasa itu ternyata tak berdaya. Sebuah pengingat buat kita kalau kekuatan sejati itu nggak melulu soal fisik. Tapi kemenangan si kecil ini bukan akhir ceritanya. Justru disinilah kita menemukan tujuan utamanya. Jadi, apa sih sebenarnya pelajaran yang mau disampaikan oleh dongeng ini? Dampaknya langsung kelihatan. Si gajah bukan cuma ngaku kalah, dia merujukan penyesalan yang tulus. Dia sadar akan kesalahannya, dia minta maaf dan berjanji untuk berubah. Inilah momen transformasinya.
Yang menarik, setiap versi cerita itu punya pesan moral yang agak beda-beda. Ada yang menekankan soal jangan meremehkan orang lain, ada yang merayakan keunikan setiap individu, bahkan ada yang menyinggung soal konsep karma. Ini nunjukin betapa kaya dan beragamnya tema dalam dongeng yang kelihatannya sederhana ini. Nah, ini membuktikan kalau gajah dan semut itu lebih dari sekedar cerita pengantar tidur. Ini adalah alat pengajaran yang ampuh banget buat ngejelasin konsep yang rumit seperti empati, konsekuensi perbuatan, dan bahayanya perundungan dengan cara yang gampang dimengerti anak-anak. Dan ini membawa kita ke akhir pembahasan. Dongeng ini bisa bertahan begitu lama karena temanya sangat universal. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, dalam hidup kita sendiri, entah di sekolah, di tempat kerja, atau di dunia ini, kapan kita pernah melihat si semut menang? Maksudnya, si pihak yang diremehkan, yang kecil, tapi bisa pakai kecerdasan atau kegigihannya untuk mengatasi rintangan yang kelihatannya mustahil. Ini adalah sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak.